Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman Injil yang terkasih, mari sebelum kita memulai persekutuan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini. Kami boleh mendengarkan sekali lagi mengenai Injil Tuhan. Biarlah Injil yang kami dengar ini bisa membawa kami kepada keselamatan yang kekal. Tuhan, beri kami telinga yang mendengar. Tuhan, beri kami hati yang lemah lembut, sehingga setiap perkataan Tuhan yang keluar, boleh kami dengar, boleh tertanam di dalam diri kami, boleh menjadi keselamatan kami. Tuhan Yesus, berkatilah pembicaraan-Mu. Tuhan, urapilah perkataan-Mu, boleh menyelamatkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kidung pujian yang baru saja kita nyanyikan, memberikan kepada kita satu gambaran yang besar mengenai keberadaan hidup manusia. Kidung ini memberikan kepada kita satu terang yang besar bahwa Allah ingin masuk ke dalam manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman Injil yang terkasih, ini berhubungan dengan rahasia hidup manusia. Ini berhubungan dengan tujuan hidup Anda dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman yang terkasih, setiap orang memiliki tujuan hidupnya. Tetapi tidak peduli Anda tipe orang yang bagaimana, dan Anda berasal dari latar belakang yang bagaimana. Tetapi kebanyakan orang mengakui bahwa harta, kemudian pendidikan, kemudian hiburan atau pelesiran, dan juga kesuksesan tidak mampu memenuhi tuntutan hidup dari manusia. Sehingga terhadap semua hal ini, manusia tetap tidak merasa puas. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Mengapa kita tidak puas ketika kita sudah memiliki semuanya? Harta sudah kita miliki, pendidikan yang tinggi sudah kita miliki, pelesiran sudah kita jalani, kemudian kesuksesan juga sudah kita miliki. Tetapi mengapa masih ada satu bagian di dalam diri kita yang tidak merasa puas? Karena kita belum melihat rencana Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman yang terkasih, mengapa kita belum dipuaskan oleh semua itu? Karena kita belum melihat rencana Allah untuk dipuaskan seluruh hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman, kita perlu melihat dan mengenal rencana Allah. Apakah itu rencana Allah? Rencana Allah adalah ekonomi Allah. Ekonomi Allah di dalam Alkitab mengacu kepada kata oikonomia. Jadi, secara keseluruhan, ekonomi Allah adalah rencana Allah yang menjelaskan tentang satu, asal-usul manusia. Kedua, mengenai makna hidup manusia. Dan yang ketiga, mengenai kesudahan hidup manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman yang terkasih, di dalam rencana Allah ini, kita dapat melihat asal-usul kita, makna hidup kita. Kita juga dapat melihat kesudahan dari hidup kita. Karena itu, dengan kita mengenal rencana Allah, maka kita dapat memiliki kepuasan yang sejati, bukan kepuasan sesaat yang disediakan oleh dunia. Mengenai asal-usul manusia. Manusia diciptakan adalah untuk diisi Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman yang terkasih, Anda dan saya diciptakan oleh Allah adalah untuk diisi Allah.
di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Di sana Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Di dalam Roma pasal 9 ayat 21 sampai 24. Di sana manusia diciptakan menjadi bejana-bejana belas kasihan untuk menampung Allah. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Ini membuktikan bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah untuk menampung atau menjadi wadah Allah. Allah ingin tinggal, Allah ingin berhuni di dalam manusia ciptaannya. Allah ingin tinggal di dalam hati Anda, juga Allah ingin tinggal di dalam hati saya. Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah makna hidup manusia. Inilah yang membuat manusia memiliki nilai. Inilah yang membuat manusia memiliki kepuasan yang sejati. Kemudian kita akan melihat sebelum rencana Allah ini mulai bekerja. Sebelum Allah masuk ke dalam manusia, terlebih dahulu dosa yang adalah produk dari iblis masuk ke dalam manusia mendahului Allah. Akibat dosa yang masuk ke dalam manusia, roh manusia kemudian menjadi mati. Roh manusia yang adalah untuk berkomunikasi dengan Allah menjadi mati. Hubungan Allah dan manusia menjadi terputus. Tapi bukan hanya itu saja, Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman yang terkasih. Pikiran manusia juga memberontak. Kita ketahui bersama-sama bahwa anak kecil tanpa diajari sudah bisa berbohong. Tanpa diajari sudah bisa menipu. Tanpa diajari pula anak kecil sudah bisa memberontak ketika dinasehati oleh orang tuanya. Padahal anak kecil ini tidak ada yang mengajarinya. Dari mana anak kecil mendapatkan hal-hal yang sedemikian? Pastilah ini berasal dari dosa yang ada di dalam manusia. Kemudian, akibat dosa yang ada di dalam manusia. Yang ketiga adalah tubuh manusia berdosa. Tubuh manusia seharusnya adalah untuk kemuliaan Allah. Tubuh manusia seharusnya adalah melakukan hal-hal yang berhubungan dengan Allah. Tetapi karena tubuh manusia berdosa, dikuasai oleh dosa, tubuh manusia mulai melakukan apa? Hal-hal yang negatif. Perjudian, mabuk-mabukan, persinahan, percabulan, dan sebagainya. Tubuh manusia demikian berdosa. Dari ketiga hal ini, kita dapat melihat bahwa totalitas dari keadaan manusia sudah sepenuhnya dikuasai oleh dosa. Dosa sepenuhnya berkuasa atas manusia. Dan yang lebih memprihatinkan adalah manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia dengan segala daya dan upayanya, dengan segala usaha kebaikan hatinya, tidak dapat melepaskan dirinya dari jerat dan belenggu dosa. Ini membuktikan bahwa manusia ada di dalam satu jalan yang buntu. Di dalam satu kesempatan yang tidak ada pengharapan. Di dalam satu kesempatan yang tidak ada masa depan. Karena kita tahu, ketika manusia dikuasai oleh dosa, hasil akhirnya adalah kematian yang kekal. Di dalam kondisi yang sedemikian, di dalam kondisi yang tanpa pengharapan, dalam kondisi yang manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Haleluya! Di sini ada Kristus yang tersalib. Oh, Kristus yang tersalib merampungkan penebusan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus mengakui segala daya upaya kita tidak mampu membebaskan kita dari jerat dosa. Tetapi puji Tuhan, ada Kristus yang tersalib. Dia merampungkan penebusan. Sini kita dapat melihat kematian Kristus sebagai anak domba Allah.
Dia menghapus dosa dunia. Kata dunia di sini mengacu kepada umat manusia. Artinya kematian Kristus sebagai anak domba Allah. Dia menghapus dosa manusia. Dia menghapus dosa Anda dan saya. Haleluya! Saya yang tidak dapat menghapus dosa saya. Ada anak domba Allah yang menghapus dosa saya. Kemudian kita dapat melihat kematian Kristus sebagai ular tembaga yang ditinggikan. Dia meremukkan ular tua, yaitu iblis, dan membasmi racun, yaitu sifat-sifat dosa yang ada di dalam manusia. Ini membuktikan bahwa kuasa iblis, kekuatan iblis telah dihancurkan oleh Allah. Dan sifat-sifat dosa yang ada di dalam manusia sepenuhnya sudah dibasmi. Ini juga menjadi kabar sukacita bagi kita. Karena di dalam kita sepenuhnya sudah tidak ada dosa. Kemudian kita melihat Kristus dalam kematiannya sebagai sebiji butir gandum yang jatuh ke tanah dan mati. Dia melepaskan hayat ilahi. Dia menghasilkan banyak buah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman yang terkasih. Pertama, melalui anak domba Allah, melalui kematian anak domba Allah, dosa kita dihapuskan. Kemudian melalui ular tembaga yang ditinggikan, iblis telah diremukkan. Iblis tidak lagi memiliki kuasa dan kekuatan atas diri kita. Dan unsur dosa yang ada di dalam diri kita telah dibasmi dengan sepenuhnya oleh Allah. Dan bagian yang terpenting adalah Kristus melalui kematiannya menyalurkan hayatnya ke dalam setiap diri kita. Di sini kita dapat melihat ekonomi Allah, penyaluran Allah adalah supaya manusia dilahirkan kembali. Oh, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman yang terkasih, penyaluran Allah, rencana Allah adalah supaya manusia dilahirkan kembali. Supaya manusia dapat kembali menerima Allah masuk ke dalam hatinya. Oh, haleluya. Hari ini saya ada kesempatan untuk menunaikan fungsi sebermula saya, menerima Allah, menampung Allah di dalam diri saya. Di sini kita dapat melihat secara ringkas ya, bagaimana penyaluran Allah sampai masuk ke dalam hati kita. Pertama, Allah yang ada di surga, dia berinkarnasi menjadi manusia, dia tinggal di antara kita. Kemudian, dia mati tersalib dan dikubur, kemudian bangkit dan menjadi roh pemberi hayat. Dan roh pemberi hayat ini tersalur ke dalam roh manusia. Setelah kita melihat rencana Allah yang sedemikian tersaji di depan kita, apakah respon kita? Respon kita yang pertama adalah kita perlu bertobat. Di dalam Matius pasal 4 ayat 17 mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobat adalah perubahan pikiran. Dari pikiran yang membelakangi Allah, berbalik tertuju kepada Allah. Dari jalan kita yang membelakangi Allah, berbalik berjalan menuju dan memandang kepada Allah. Kemudian setelah bertobat, kita perlu percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman sekalian, kita perlu percaya. Percaya bukan hanya setuju, tetapi percaya adalah menerima. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, namun semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Puji Tuhan. Respon kita yang kedua adalah percaya, yaitu menerima Tuhan Yesus. Kemudian yang ketiga, setelah kita menerima Tuhan Yesus, kita perlu mengaku melalui berseru. Oh, haleluya, Bapak Ibu.
Mari saya mengundang kita sama-sama berseru kepada nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, sungguh aku orang yang berdosa. Tuhan Yesus, masuklah ke dalamku. Tuhan Yesus, selamatkanlah aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan teman-teman, ketika kita mengaku demikian, maka kita akan menjadi orang-orang yang diselamatkan. Kemudian setelah kita bertobat, menerima dan mengaku, kita perlu segera dibaptis. Mengapa kita perlu segera dibaptis? Karena dibaptis adalah sebuah kesaksian. Karena dibaptis adalah sebuah pembuktian. Kepada siapa? Kepada manusia, kepada iblis, dan kepada Allah. Ketika saya setelah percaya Tuhan dan dibaptis, saya bisa bersaksi kepada manusia, hai manusia, bahwa saya sudah benar-benar keluar dari maut dan masuk ke dalam hidup menjadi anak-anak Allah. Saya juga bisa bersaksi kepada iblis, hai iblis, saya bukan lagi anak-anakmu, karena aku sudah percaya Tuhan dan dibaptis. Dan saya bisa bersaksi kepada Allah, Allah, sekarang aku menjadi anak-anak. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, semoga hari ini kita merespon firman Tuhan dengan demikian. Mari saya mengajak kita menyanyikan Kidung 773, hanya bait yang pertama saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman yang terkasih, saya mengundang kita semua untuk merespon firman Tuhan ini di dalam doa. Semoga melalui doa kita kali ini, kita benar-benar menjadi orang yang diselamatkan. Izinkan saya untuk memimpin Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman di dalam doa. Mari ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Karena pada kesempatan ini kami telah mendengar Injil-Mu. Injil yang penuh dengan kuasa. Injil yang membawa kami menyadari keberadaan kami hari ini. Engkau menciptakan kami bukan untuk diisi oleh dunia. Tuhan, Kau menciptakan kami adalah untuk diisi oleh diri-Mu sendiri. Tapi kami juga menyadari Tuhan, kami penuh dengan dosa. Sebelum Engkau masuk, dosa telah memenuhi diri kami. Sehingga kami tidak bisa berbuat banyak. Tapi bila kesempatan hari ini, Tuhan, kami bersama-sama mengaku. Tuhan, aku mengaku. Tuhan, aku mengaku. Aku adalah manusia yang berdosa. Aku adalah seorang yang penuh dengan dosa. Tuhan, selamatkanlah aku. Tuhan, selamatkanlah aku. Terima kasih Tuhan, karena Engkau berkenan menyelamatkan aku. Di dalam nama Tuhan, kami yang percaya katakan, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman yang terkasih, semoga Injil yang kita dengar ini membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Semoga kita mempunyai tekad untuk segera memberi diri percaya Tuhan dan dibaptis. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.